Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan berbagi pengalaman hasil diskusi kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi topik 1 pada ruang kolaborasi. Yuk kita simak sama-sama. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, kelompok diminta untuk mengamati video pada ruang kolaborasi topik 1 yaitu teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menjawab 4 pertanyaan yang sudah tertera di LM. Pada tahap selanjutnya, kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusinya dan mempresentasikan ke depan kelas. Di sini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dalam bentuk video. Berikut video. Video yang ditampilkan pada YouTube tersebut, di mana dikatakan guru tersebut sudah termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jelaskan. Ya, betul. Guru tersebut sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena video tersebut yaitu yang dilakukan oleh Bapak itu mempelajari tentang matematika di tingkat SMP. Pada pembelajaran tersebut, Bapak itu sudah melakukan pendekatan kepada murid. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan kepada siswa dan penggunaan metode-metode sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya, guru di sini harus memperhatikan siswa. Misalnya ada sebanyak 30 orang siswa. Di situ guru harus mengerti dan mengelompokkan bagaimana murid tersebut dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Dan pada video tersebut, guru itu sudah melakukannya yaitu dengan menggunakan sistem kuesioner. Yang pertama, sebelum melakukan kuesioner, Bapak tersebut melakukan pendekatan kepada murid. Pendekatan secara sederhana, yaitu dalam arti menanya bagaimana kepribadian anak tersebut. Karena dalam suatu pendidikan, pendekatan itu sangat penting. Setelah melakukan pendekatan, Bapak guru tersebut sudah menjelaskan secara singkat dan menggunakan sistem yaitu dengan sistem tingkatan soal, di mana Bapak guru tersebut telah menuliskan soal-soal yang mereka papan tulis dan menggunakannya di kertas, yaitu dalam arti itu adalah sebuah kuesioner. Dan dari hal tersebut siswa akan disuruh menjawab. Dan dari hasil menjawab tersebut, di situ akan mengerti nanti melihat bagaimana dari segi nilai siswa tertinggi, sedang, dan terendah. Nah, di Bapak itu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena model yang digunakan yaitu model untuk peningkatan siswa. Dalam arti nanti di model pertama yaitu apabila ada siswa menggunakan sistem model yang artinya dia benar banyak ataupun dalam arti tingkat kemampuannya bagus, maka guru hanya sebagai fasilitator untuk pemahaman materi secara singkat. Yang kedua, apabila siswa nanti yaitu kemampuannya sedang, maka siswa akan dilakukan pendekatan yaitu dengan penggunaan pembelajaran yang lebih agak sulit dari yang pertama tadi. Dan tingkat apabila ada siswa yang rendah, maka siswa tersebut harus dilakukan pendekatan secara penuh. Dan juga guru tersebut sudah menggunakan berdiferensiasi dengan metode kuesioner dan juga pembedaan kemampuan siswa. Kenapa? Karena tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang sama. Siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan berbeda-beda itu harus kolaborasi, yaitu guru itu sudah melakukan sistem kolaborasi secara sederhana dengan membentuk suatu kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan berdasarkan kemampuan, guru akan lebih gampang bagaimana cara melakukan pembelajaran ataupun model ataupun media supaya siswa tersebut lebih paham. Dan pada tingkat yang dilakukan guru tersebut, dari 3 kelompok tersebut, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang dari tertinggi, sedang, dan rendah tadi, maka guru akan lebih gampang bagaimana kemampuan siswa tersebut. Dan itu menurut saya, di mana siswa tersebut sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi secara sederhana. Terima kasih. Kemudian untuk soal yang kedua, apakah guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan? Mengapa? Guru tersebut sudah tepat dalam mengelompokkan peserta didik.
yakni dengan pengelompokan sesuai dengan tingkat kemampuan atau tingkat pemahaman peserta didik, sehingga perlakuan yang diberikan akan berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Adapun kelompok pertama terdiri dari peserta didik yang proses pemahamannya baru mau berkembang. Terhadap kelompok ini, guru memberikan perlakuan berupa bimbingan secara detail dan memastikan setiap peserta didik mampu memahami sampai akhirnya bimbingan perlahan-lahan dikurangi. Kemudian, kelompok kedua terdiri dari peserta didik yang proses pemahamannya sedang berkembang. Terhadap kelompok ini, guru tetap berperan sebagai fasilitator, tetapi tidak terlalu detail seperti kelompok 1. Dan kelompok ketiga terdiri dari peserta didik yang tingkat pemahamannya sudah mahir. Pada kelompok ini, guru hanya mengonfirmasi jawaban peserta didik dan tetap memberikan motivasi. Pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman atau kemampuannya dapat memudahkan guru untuk mengendalikan proses pemberian instruksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara maksimal dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, pada video tersebut, guru mengelompokkan berdasarkan apa? Jawabannya adalah, pada video di atas, guru tersebut mengelompokkan murid berdasarkan hasil pemetaan kesiapan belajar yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, murid yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang, dan yang kedua, sedang berkembang, dan ketiga, sudah mahir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana guru tersebut dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan peserta didik dan jelaskan. Melihat hasil dari kuesioner pertama yang diberikan oleh guru tersebut, guru akan melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan sebelumnya. Karena guru harus mempertimbangkan dahulu tingkat kesulitan dari setiap pertanyaan yang diberikan. Karena itu, yang akan menjadi tolak ukur guru untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jika murid hanya bisa menjawab soal dengan tingkat kesulitan yang rendah, berarti akan ditempatkan di kelompok 1, yaitu kelompok murid yang memahami konsepnya baru mau berkembang. Dengan begitu, kelompok ini akan mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai materi yang diajarkan. Selanjutnya, murid yang dapat menjawab pertanyaan sebatas tingkat kesulitan yang sedang akan ditempatkan di kelompok 2, yaitu kelompok murid yang sedang berkembang. Kelompok ini tetap mendapatkan penjelasan juga tentang materi yang diajarkan dari guru, akan tetapi tidak mendetail dibandingkan dengan kelompok 1. Dan yang terakhir, yaitu murid yang dapat menjawab pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, yaitu murid ini akan ditempatkan di kelompok 3, yaitu kelompok yang sudah mahir. Pada kelompok ini, guru hanya akan mengkonfirmasi apakah materi yang mereka pelajari sudah tepat atau kurang. Sembari guru akan memberikan motivasi agar murid tersebut tetap giat dalam belajar. Terima kasih.